dia tuh masih ada sebetulnya tenaganya, tapi dia malas. Itu kata Sinteyong ya. Ini ada Pak yang mengatakan Bapak akan maju nih Pak ke jalur politik. Itu bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Masa depan PSSI nantinya bagaimana Pak? Kita akan lakukan itu apa namanya yang disarankan oleh netizen ya ke Kopassus kah atau ke Marinir kah, ke Kopasgat kah. Jadi ada out atau stay. Ya kita lihat nanti. Yang jelas ya tidak mungkin out sekarang. Kalau stay pasti karena ya kan situasi kan baru membaik. Dari mana duit yang ketua netizen kumpulin duit barang-barang kita bikinkan dong. Kak, berarti kalau urunan kami boleh Pak ya? Silakan disimpan 5 tahun duitnya nanti kalau siap ya belikan kita ya. Karena kemarin Sinteyong tidak mencapai target di SEA Games, dia alihkan ke TC. Sebetulnya salah dia. Kenapa ya Pak ya? Ketika kita tidak mempunyai infrastruktur, kan tentunya salah satu untuk menopang timnas kita sukses kan infrastruktur ataupun training center untuk berlatih agar konsisten Pak ya. Nah lalu kenapa Pak ya ketika hal tersebut nggak ada training center, kita targetnya selalu tinggi-tinggi Pak. Oke, ulang coba. Teman-teman, ini kita kedatangan tamu yang spesial banget. Hasil permintaan kalian, teman-teman, requestan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Bapak Ketua Umum PSSI, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Muhammad Iriawan SH MMMH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam olahraga. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi saya dengar sebelum kita masuk ke beberapa poin yang akan kita bahas, Pak. Tadi ada rapat, Pak, ya, sebelum kita melakukan Zoom ini, Pak. Ya. Rapat apa tuh, Pak? Oh, untuk persiapan Piala Presiden ya. Nah, nanti akan teruskan lagi jam 2:30 karena kan saya mengisi ini dulu, sudah janji. Ya benar, Pak. Memang dari sejak bulan 2 saya komunikasi dengan tim Bapak juga terkait tentang ini. Oke, Pak, kita langsung aja nih masuk, Pak, ke beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, mungkin sebelum yang ke dalam-dalamnya, Pak, ya. Bapak kalau di luar negeri, tim favorit sepak bola yang Bapak suka, siapa, Pak? Mungkin teman-teman banyak nggak tahu. Liverpool. Ya. Liverpool. Kalau pemain favorit Bapak? Benzema. Ya. Benzema. Kalau pelatih luar favorit, Pak? Pelatih luar agak cukup banyak. Dulu Franz Beckenbauer, sekarang ya ada Mourinho juga boleh gitu ya. Oke, siap. Itu mungkin menjawab penasaran dari teman-teman ya. Soalnya banyak juga menanya ke Bapak melalui saya kan, siapa klub ataupun pemain favorit dari Bapak. Pak, langsung aja nih Pak. Sudah banyak nih beredar di media dan terakhir Bapak melalui CNN Indonesia juga membahas terkait tentang sepak bola kita. Nah, terlebih dahulu Pak, seperti yang kita ketahui Bapak kan memiliki beberapa visi dan misi pada saat ingin menjadi Ketua Umum PSSI beberapa waktu yang lalu dan sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum PSSI. Mulai yang pertama Pak, pembinaan pemain muda yang berjenjang dan tepat, kemudian modernisasi program pembinaan, kemudian di tahun 2021 udah lewat Pak ya, Indonesia menggapai juara Asia Tenggara, kemudian di tahun 2022 juara Asia, 2026 tembus Piala Dunia, kemudian membenahi kompetisi, membangun infrastruktur, menyiapkan 30 hektar lahan di Jabodetabek. Tentunya hal ini mungkin perlu diketahui oleh pecinta sepak bola Indonesia, Pak. Bagaimana perkembangannya, Pak, sekarang? Beberapa item yang disampaikan tadi, tentunya dengan situasi yang ada yang belum terpenuhi ya. Jadi kalau pembinaan pemain usia muda berjenjang itu sudah kita lakukan. Ada Elite Pro Academy, Piala Suratin itu kan pembinaan usia muda. Kita jalan meskipun baru saja bergulir. Yang lainnya masalah juara Asia Tenggara, juara Asia ini kan kita setahun 10 bulan tidak ada kompetisi ya. Kemudian kita ini dulu ya, pemenahan kompetisi sudah saya lakukan. Sekarang pemenahan kompetisi makin baik, liga juga makin valuasi makin tinggi, klub-klubnya. Sekarang Liga 2 sudah mahal Mas ya. Itu parameter dari perputaran kompetisi cukup bagus. Kenapa Rapi beli, kemudian Ata beli, itu berarti ada acuan khusus karena mungkin dia lihat perkembangan liga cukup bagus. Sekarang Liga 2 sudah di pertandingan di stadion yang bagus. Di Madia dulu nggak ada Liga 2 kan. Liga 3 tuh sekarang udah masuk di YouTube, di TV. Dulu nggak ada. Supaya apa? Supaya tahu permainannya gitu. Ya ada kekurangan sana sini pasti ada lah ya. Tapi Liga 1 ada masalah wasit, saya penuhi dengan asisten wasit
tambahan. Itu kan bukan hal mudah. Belum sekolah dari FIFA mendatangkan FIFA wasit tambahannya, trainingnya ya, trainernya, belum alatnya ya. Itu hanya perbaikan ya kepada kompetisi. Yang lain-lainnya yang tadi yang target-target, kita setahun 10 bulan nggak ada kompetisi ya. Teman-teman nggak tahu PSSI masih bisa berdiri, masih bisa menggaji. Itu harusnya ditanya dari mana ketum bisa melakukan itu gitu ya. Ya. Jadi itu mungkin target itu yang kira-kira akhirnya kita terhambat. Bagaimana dengan negara lain ya kita tidak bisa samakan. Vietnam dan Indonesia ya punya tata kelola sendiri. Dia bisa bergulir, kita tidak ya. Jangan, itu urusan bukan kita permasalahkan karena kita berhidup di Indonesia ya. Kemudian membangun infrastruktur ya sama. Saya begitu menjabat selalu ngajukan tanah ke pemerintah gitu. Tapi karena situasi Covid, masa saya nggak tahu diri terus-terusan minta kan gitu. Ya semua agak susah gitu ya. Karena ini diterpa dengan badai Covid yang luar biasa. Ya jadi teman-teman nggak pernah tahu kesusahan saya tahun 10 bulan, saya nggak pernah bicara jatuh bangun mempertahankan sepak bola. Ada dua yang selalu saya hidupi adalah pertama kesekjenan, kedua LIB. Itu kan punya pekerja. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada yang di PHK, dua-duanya gaji pun tetap 100% gitu. Jadi artinya kan mempertahankan bola luar biasa. Dari mana ya? Saya ketua umum bertanggung jawab. Ya, saya punya teman, punya jaringan, saya nyampaikan lain sebagainya. Karena memang nggak ada uang. Dari mana uangnya? Sponsor kan? Uang sepak bola ini berjalan dari sponsor, Mas. Ya. Ya. Sponsor dari kompetisi, ada subsidi ke PSSI, itu digulirkan untuk PSSI, baik timnas maupun lain sebagainya. Nah, saat setahun 10 bulan nggak ada itu gitu. Harusnya mungkin sudah ambruk juga, tapi saya tentunya terima kasih pada teman-teman yang membantu PSSI sehingga sampai sekarang alhamdulillah kita masih berdiri tegak ya dengan situasi cukup luar biasa. Kemudian infrastruktur saya sampaikan tadi ya, tentunya kendalanya itu, tapi kita terus mencoba. Infrastruktur saya sampaikan, meskipun infrastruktur tidak ada TC, tapi kan semua kita akomodir. Timnas kita bisa ke Kroasia, ke Bosnia, itu apa kerja sama saya dengan pemerintah. Maaf, dulu mungkin PSSI tidak pernah sinkron dengan pemerintah. Tapi di visi misi saya itu, bagaimana membangun sepak bola, federasi aja tidak sejalan dengan pemerintah. Pada ada Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Ya. Sementara tidak, saya sinkron. Saya, Menteri Menpora, kementerian lain. Sekarang kalau timnas itu main di luar, itu yang sambut luar biasa. Saya juga melaporkan atau menyampaikan ke Menteri Luar Negeri melalui stafnya untuk bisa menjemput. Dijemput sana, disiapkan, diterima di Kuda Besar, disiapkan bosnya, disiapkan merah putih. Itu kan kebanggaan bagi mereka. Dulu nggak ada, coba lihat aja. Ya kenapa? Ya program saya adalah kerjasama dengan pemerintah. Dengan polisi kerjasama. Apa itu dengan polisi ngapain? Ada perizinan, penyinkronan waktu kalau pertandingan, tidak lagi sekarang waktu, oh jangan main siang harus malam, nggak ada lagi sekarang. Dulu kan ada tuh debatable itu. Ya kebetulan saya mantan polisi, ya saya pergunakan jaringan itu. Kemudian Satgas anti mafia bola, kemudian bantuan luar negeri. Polri ini punya atasé kepolisian di seluruh negara yang besar ya. Seperti di Thailand, di Vietnam itu ada. Kita minta bantuan para atlet kepolisian untuk membantu timnas selama di sana, termasuk dengan TNI. Ada kerjasama lucu kan, ngapain tuh federasi kerjasama dengan TNI? Ada pentingnya. Nah, selain memang mungkin nanti ada pengembangan khusus di kesatuan khusus, juga ada perbantuan atas pertahanan di negara mereka timnas datang. Jadi semua ada lah. Saya tidak mungkin kerjasama kalau tidak ada manfaatnya untuk PSSI. Jadi udah terjawab ya. Ya Pak. Sekarang karena kemarin Sinteyong tidak mencapai target di SEA Games, dia alihkan ke TC. Sebetulnya salah dia. TC sudah diakomodir sama kita. Jadi saya minta dia jangan melebar kemana-mana ya. TC memang belum ada, tapi semua kegiatan timnas itu terakomodir luar biasa. Dia di Korea senior ya, dan yang lainnya bisa ke sana dan lama di sana. Itu bukan nggak pakai uang. Itu sebetulnya kalau beli lapangan bola udah bisa berapa banyak kan, tapi kan kita perlu pertandingan di luar untuk persahabatannya yang dengan tim-tim bagus. Nah sekarang kalau TC
kita sudah dibantu pemerintah, sudah dibantu di Universitas Pendidikan di Bandung kebetulan lengkap ya. Sementara sebelum federasi mempunyai TC yang tetap, kita dapat juga. Loh itu kan baru sementara, udahlah. Pokoknya dapat dulu untuk tim nasional. Nantinya kita punya tetap ya alhamdulillah nanti. Kan itu ya permasalahan sebetulnya. Udah ada masih ribut juga gitu. Ya, udah. Karena mau di bola begitu, Mas. Jadi selalu aja pro kontranya, tapi saya jalan terus. Yang penting saya berikan terbaik kepada sepak bola Indonesia gitu. Ya. Pak, izin Pak, kita membahas salah satu pertanyaan yang mungkin ya banyak juga ditanyakan ke Bapak ya, training center tadi Pak ya. Kalau kita komparasikan nih terkait tentang Vietnam ataupun Thailand itu udah ya kita ketahui Pak ya, training center mereka sudah ada. Nah, ada nih Pak salah satu tetangga kita Pak di dunia sepak bola, Kamboja, yang perlahan Pak sudah membangun infrastruktur dan mendatangkan ahli untuk mengelola liganya Pak. Nah, lalu Pak, kenapa ya Pak ya? Ketika kita tidak mempunyai infrastruktur, kan tentunya salah satu untuk menopang timnas kita sukses kan infrastruktur ataupun training center untuk berlatih agar konsisten, Pak ya. Nah, lalu kenapa Pak ya ketika hal tersebut nggak ada training center, kita targetnya selalu tinggi-tinggi, Pak? Oh ya, tentu demikianlah keinginan federasi dan publik ya. Ya, Pak. Karena kita tahu pelatihnya Sintayong dan dia meminta dulu beberapa kelompok umur. Dan dia menyampaikan ini yang akan saya ambil waktu dalam paparan. Jadi harus mencapai target tinggi lah ya. Kalau kayak targetnya kalah, mana ada target kalah? Gak ada target kalah. Kalau target kan menang sudah, meskipun kita berat. Kayak sekarang melawan di kualifikasi Asia berat-berat ya. Tapi kami meminta ke pemain untuk main maksimal, memberikan terbaik, bermain bagus, bermain semangat, totalitas lain sebagainya. Jadi wajar kalau federasi melakukan itu, sehingga itu menjadi pemicu penyemangat untuk anak-anak berbuat baik dan juga pelatih gitu ya. Ya siap Pak. Berarti Pak dalam waktu kurun kan periode Bapak sampai tahun 2023 Pak ya. Ini terakhir untuk training center Pak. Bagaimana Pak apa yang ingin Bapak sampaikan terkait training center? Soalnya netizen bukan maunya apa Pak training center yang sementara, tetapi jangka panjang terus ada Pak untuk timnas kita. Ya karena situasi kan baru membaik. Dari mana duitnya ketua netizen kumpulin duit, barang-barang kita bikinkan dong. Ya. Dari solusi dong ya. Ya kita kan situasinya baru juga COVID. Ya. Atau dipakai juga itu training center yang di UPI, ada hotelnya, ada kolam renang, ada lapangan dipakai setiap saat, ada lampunya, ada mesnya, apalagi coba ya. Ya bersabar aja, biasanya kan negara lain pemerintah banyak membantu. Kita juga sedang mencoba ke sana. Ya jadi ke saya kan sedang berusaha juga gitu ya. Ya kalau netizen mau bantu saya urunan lah ya. Berarti boleh Pak kalau urunan kami Pak. Ya, apa? Berarti kalau urunan kami boleh Pak ya? Silakan disimpan 5 tahun duitnya nanti kalau siap belikan kita ya. Tapi saya akan berusaha. Jadi netizen harap mengerti lah. Apapun yang sekarang ada training center kita usaha. Kalau seandainya kita tidak bicara juga mungkin pihak Menpora tidak menyampaikan karena bicara Pak sementara sebelum training center yang resmi ada mungkin kita bisa dibantu untuk sementara bisa anak-anak fokus ya. Jadi itu udah luar biasa gitu. Kalau pemerintah hubungan tidak baik dengan saya mungkin belum tentu ngasih juga gitu ya. Ya. Siap Pak. Berarti ya harapannya semoga lah Pak ya training center kita dibangun bukan hanya sementara Pak ya. Harapannya. Nah Pak, kita geser ke pertanyaan selanjutnya Pak, terkait tentang naturalisasi Pak. Perkembangannya bagaimana Pak? Naturalisasi kan teman-teman sudah tahu ya, bahwa ada 2, yaitu Sandi dan Jody Almat yang sudah ikut latihan ya. Itu yang sudah dokumennya masuk ke pemerintah ya. Kemudian satu lagi Sen Patinama yang sedang menyusul. Ya memang tidak semudah itu ngurus administrasi yang ada. Artinya ada beberapa harus dipenuhi baik di negara dia maupun negara kita. Jadi kita tunggu hasil administrasi naturalisasi yang sedang akan proses ini. Nah itu sekarang sedang proses, bersabar menunggu karena kita tidak ingin kembali kasus Maklok terjadi di naturalisasi ini. Maklok kan dianggap ada garis turunan, ternyata tidak ada. 5 tahun baru di sini ya. Untung dia nggak kembali kan itu. Jadi baru 5 tahun. Nah ini saya tidak mau terulang kembali. Dan sekarang naturalisasi aja diputuskan untuk kepentingan timnas saja.
Jadi dari klub tidak boleh lagi mengajukan naturalisasi. Jadi selektif sekali. Itu keputusan kita dengan pemerintah berkaitan dengan naturalisasi ya. Ya Pak, jadi itu ya teman-teman terkait tentang naturalisasi. Jadi perlu kita pahami terkait tentang jalur administrasinya, yang dimana dari Setnek, lalu Presiden, DPR, dari pertama Menpora ke Menkumham dulu, kemudian ke Setnek, lalu Presiden, lalu ke DPR, untuk untuk menghasilkan proses naturalisasi yang baik. Pak, kita singgung sedikit terkait tentang Inpres tadi yang sudah Bapak singgung. Nah, untuk sekarang ini Pak, pengaruh Inpres tersebut apa Pak ya bagi sepak bola kita? Ya jelas ada lah kan. Beberapa kementerian yang terlibat sudah Inpres kan banyak membantu untuk pembangunan sepak bola nasional kita ya. Kayak Menpora, terus menteri-menteri lainnya, Menteri PU, Menteri BUMN membantu itu kan. Kemarin dari mana kita kalau tidak ada Menteri BUMN bantu total sponsor BRI, nggak ada yang mau, berhenti itu liga tuh ya. Itu kan yang membantu Impres tuh. Dari mana kita kemarin berangkat anak-anak latihan timnas di Kroasia, Bosnia, Spanyol, Turki lain sebagainya, kalau nggak ada bantuan pemerintah dari Menpora itu berarti membantu. Dan alhamdulillah terima kasih pada pemerintah, pada Pak Presiden, Pak Jokowi, melalui beberapa kementeriannya yang tetap bola kita bisa hidup dan bisa latihan di luar. Orang luar bertanya, hebat Indonesia ya, di saat COVID sekarang masih bisa lakukan latihan ya. Kita agak busung dada sedikit lah sama dunia luar kan. Demikian. Ya, siapa Pak terkait tentang Impres ini, apa tidak ada Pak peluang PSSI ya mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun training center Pak? Ada kaitannya dengan TC tadi? Ada lah, justru kan saya ajukan salah satunya kan ini sementara sementara kan diberikan transfer sementara. Nanti kita akan diskusikan kembali. Kita memang nggak mungkin kalau tanpa bantuan pemerintah. Di federasi lain juga banyak demikian gitu. Jadi mohon sabar, kita lagi keluar dari situasi COVID ini kan kita nggak tahu ada ada bencana COVID tiba-tiba datang. Kalau nggak mungkin udah lain cerita kan dengan COVID begitu menerpa kita dengan terjang yang luar biasa begitu badainya, kita masih bisa keluar dari escape juga luar biasa gitu ya. Jadi harap diketahui para netizen bahwa memang sekali lagi situasi COVID itu betul-betul memukul kita. Sudah diizinkan aja liga kemarin, terima kasih saya ke pemerintah. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Jadi itu bantuannya, impres yang ada yang dibuat oleh pemerintah, meskipun situ tidak ada satupun PSSI karena dulu kerjasamanya PSSI bukan saya. Kalau dibaca nggak ada satupun PSSI, tapi kita bisa masuk ke situ. Ya, siap Pak. Kita geser Pak terkait tentang STY Pak ya, coach STY. Bagaimana Pak nasibnya kalau misalnya Pak ya, kita kan berharap di Piala Asia ini lolos kualifikasi Pak ya. Kalau misalnya ya amit-amit lah Pak, tidak menghasilkan hasil yang optimal. Ya, STY itu dulu dikontrak untuk fokus ke U20. U20 yang disiapkan untuk World Cup ya. Tapi dia menawar bahwa dia ingin meng-hire atau melatih di kelompok umur baik 20, 23 dan senior. Katanya berkesinambungan untuk perkembangan sepak bola dari yang junior ke tengah, 23 dan ke senior. Sehingga dia bisa tahu pemainnya akan ditaruh di sana gitu. Akhirnya kita permintaan itu masuk akal, kita luluskan. Karena dia bilang saya biasa melatih beberapa kelompok umur. Nah, kesininya kan tentunya cukup padat mungkin beban atau kegiatan yang dia hadapi ya. Saya lihat beberapa kali baik di AFF maupun SEA Games kemarin cukup berat ya saya lihat ya. Makanya kemarin kita hari waktu kongres di Bandung kita panggil malamnya waktu memimpin berkaitan pertanyaan kita ke yang bersangkutan. Keputusannya belum kembali dia dari Kuwait nanti kembali apa dia akan tetap 3 itu atau akan 2 atau 1 nanti kita diskusikan, karena tentunya ini harus sepakat dengan dia meskipun dia digaji, tapi kita harus diskusi ya, kita tidak otoriter langsung. Jadi kita tunggu hasil dia kembali dari Kuwait, apapun hasilnya yang jelas kita harus diskusi. Nanti hasilnya kalau saya inginkan dia dalam fokus ke U20. Tapi hitungan saya mungkin dia minta U20 dengan senior ya. Tapi kembali mungkin kita akan rapatkan dengan yang bersangkutan fokus ke U20 sehingga nanti betul-betul dia mempersiapkan U20 untuk World Cup tahun depan ya.
yang seniornya 2-3 kita kasih lah ke pelatih lain kalau memang nanti sepakatnya. Dan STY memang dikontrak sampai tahun 23 akhir, 4 tahun. Jadi kita kontraknya tetap kan kita pegang, kedepannya bagaimana nanti, apa akan diperpanjang atau tidak setelah habis kontraknya. Ya, siap. Pak, terkait tentang STY masih Pak, ada nih pro kontra udah mulai timbul Pak ya. Bapak juga mungkin dengar terkait tentang out, tentang stay. Itu menurut Bapak gimana menanggapi hal tersebut? Ya, kalau dalam alam demokrasi wajar saja ya. Setiap orang tidak sama pendapatnya. Jadi ada out atau stay. Ya kita lihat nanti. Yang jelas ya tidak mungkin out sekarang. Kalau stay pasti karena yang bersangkutan kontrak kan sudah ada. Ya. Jadi mungkin netizen harap mengerti karena kontrak dia 4 tahun. Ya kita sepakati dulu lah ya. Kita hargai kontrak itu karena kontrak itu mengikat. Jadi kalau kita potong tengah jalan ya tidak baik. Nama kita juga jelek. Tapi yang jelas di lain itu saya minta tentunya prestasi ya. Nantinya tiba-tiba World Cup nanti kita bisa masuk lolos di penyisihan, tiba-tiba ke 8 besar kan tuh luar biasa ya. Bermimpi boleh dong. Ya dengan STY nanti akan mempersiapkan mereka dan pemain-pemain U19 sekarang yang sedang di Olon di Prancis itu cukup bagus lihat. Mungkin ditambah nanti permintaan STY ada 4 atau 3 naturalisasi yang sedang dijajaki, mungkin lebih kuat lagi ya. Masih. Siap Pak. Pak, kita bergeser Pak tentang asisten STY yang sudah sekarang di Vietnam Pak ya, yang mengatakan mental Pak, daya juang pemain kita yang ya tidak begitu bagus Pak. Itu tanggapan Bapak gimana Pak? Itu memang dari pelatih Korea mengatakan demikian ya, harus kita perbaiki kalau memang ya nanti kan dia kan pernah melatih di beberapa klub ya. Ya kalau diperbaikannya bagaimana, kasih masukan kita. Kita pernah ada psikolog juga ada. Dia kan pengalaman ya. Kalau kita kan selalu ketua umum hanya memberikan semangat. Kamu adalah duta bangsa Indonesia yang bermain di luar negeri. Ingat nomor punggungmu lebih besar artinya daripada Garuda yang ada di kirimu. Ya ingat kamu adalah menjadi harapan jutaan rakyat Indonesia untuk bisa baik kan itu. Tapi di dalamnya STY harus meningkatkan pelatih itu gitu. Ya apapun yang diminta STY pasti saya akomodir. Di 2S sekarang udah di Fairmont Mas ya, nggak ada lagi di asrama haji, nggak ada ya, di Fairmont loh, hotel terbagus di Jakarta loh ya. Makan sudah kelasnya itu kan itu ketua umum yang harus menyiapkan ya kendaraan yang bagus, baju yang bagus. Nah, sementara peningkatan itu mungkin kepelatihan harus tingkatkan. Kalau kurang dari mana ditingkatkannya, kan dia tahu hari-hari bersama pemain, karena pemain tidak disentuh sekali sama ketum. Artinya untuk teknis, kemudian komposisi pemain, strategi dan sebagainya itu urusan pelatih atau STY ya. Ya Pak. Pak, terkait tentang mental ini Pak yang dikatakan oleh mantan asisten Sintayong sekarang yang udah di Vietnam Pak. Beberapa waktu yang lalu juga Evan Dimas juga mengatakan bahwa kekurangan saya ketika saya menghadapi tim-tim yang lebih tinggi sebelum bertanding udah takut tuh Pak. Nggak ada gitu Pak niatan untuk melatih mental pemain-pemain kita langsung ke misalnya militer gitu Pak. Itu kan pernah dilakukan dulu, namun ini masukan baik, kita lihat perkembangannya. Jadi mental itu bukan itu aja gitu, bukan mental takut aja. Seperti dia tuh masih ada sebetulnya tenaganya, tapi dia malas, itu kata Sintayong ya. Ternyata setelah dipacu ada, dia daya dobraknya kurang, itu kata Sintayong ya, tapi ternyata dipaksa bisa gitu. Jadi itu mentalnya tuh ya, termasuk mental disiplin juga ada di situ. Disiplin luar biasa Sintayong, pemain-pemain yang kurang waktunya disiplin dicoret sama dia. Jadi kembali kepada mental ya, terima kasih masukan itu kita akan kaji nanti beberapa pengembangan di dunia militer atau tempat-tempat khusus bela negara yang saya kira itu cukup bagus ya. Yang jelas kita harus komunikasi karena semua kalau kita paksakan Sintayong ini dia mempunyai otoritas tinggi untuk pemain. Meskipun saya gaji ya, PSSI gaji atau federasi. Tapi kita menghargai memang itu kontraknya. Segala sesuatu berkaitan dengan pemain itu ada hak di pelatih. Ketum itu hanya mempersiapkan apa yang diminta pelatih gitu ya. Jadi kita akan diskusikan pada saat rapat nanti dengan Sintayong. Kalau dia setuju ya kita akan lakukan itu yang disarankan oleh netizen ya ke Kopassus kah atau ke Marinir kah, ke Kopasgat kah atau ke Brimob yang mana yang bagusnya. Iya Pak. Sepakat Pak. Hampir Pak sebelum STY melatih Indonesia kemarin banyak kan Pak kan Bapak baca mungkin beberapa petikan-petikan yang disampaikan oleh mantan pelatih kita Pak.
mulai dari Luis Milla mengatakan kurangnya pengetahuan sepak bola sejak usia dini, STY pun mengatakan teknik dasar nggak begitu baik, Peter Witt kemudian mengatakan timnas Indonesia hal-hal teknis nggak bagus, kemudian Wim Resbergen pemain Indonesia dikatakan yang manja. Memang hal-hal tersebut perlu Pak ya kita tingkatkan untuk timnas Indonesia menuju hal yang lebih baik lagi Pak. Itu sih kalau kita lihat Pak, hampir serupa pernyataan dari setiap periode kepelatihan membahas terkait tentang pemain timnas kita Pak ya. Oh ya, ya wajar setiap pelatih mengatakan demikian gitu kan. Jadi mungkin kita akomodir masukan itu, ada beberapa yang, tapi ya pelatih nggak usah nyalahkan pemain semua. Dia kalau kekurangan nggak pernah ngomong juga gitu ya. Ya. Tapi Pak, kita terima lah, nanti kita akan evaluasi berkaitan dengan berapa statement dari para pelatih yang sudah melatih kita ya gitu. Pak, pertanyaan terakhir Pak, ini Bapak mungkin mau melanjut ke rapat lagi Pak. Pertanyaan terakhir, ini banyak sekali yang nanya selain training center Pak. Ini mohon maaf sebelum Pak ya. Ini ada Pak yang mengatakan Bapak akan maju nih Pak ke jalur politik. Itu bagaimana Bapak menanggapinya Pak? Masa depan PSSI nantinya bagaimana Pak? Saya tidak pernah mengadakan pernyataan itu. Kalau orang mungkin beberapa inginkan saya, wajar saja. Saya terima kasih. Saya tersanjung bahwa beberapa kelompok, tapi saya tetap fokus di bola ya. Jadi saya fokus. Mungkin yang menggadang saya untuk maju segala macam ya hak publik rakyat boleh saja. Tapi saya tetap fokus di sini. Doakan saya semoga bola kita tetap jaya, maju dan betul-betul bisa diharapkan oleh bangsa Indonesia. Karena Mas, saya ini tinggal apa yang saya punya saya berikan ke negara. Saya sudah cukup semuanya. Saya terlalu banyak kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui negara rakyat. Maaf sekali lagi, saya 3 kali Kapolda, sudah bintang 3, anak-anak saya sudah jadi semua apa yang saya cari. Saya ingin membaktikan pada negara bilang sepak bola. Adalah kebanggaan suatu saat keluarga saya melihat, oh zaman kakek gua, zaman bapak gua Iwan Bule sepak bolanya begini. Itu kan legasi Mas. Kemudian dengan doa-doa masyarakat kalau sepak bola maju ya kalau saya sudah dipanggil yang Maha Kuasa pasti amalnya doanya naik ke atas lah diterima oleh saya ya. Itu aja tolong doakan dukung saya para netizen, pasti saya ingin sepak bola Indonesia baik ya. Terima kasih atas masukannya, sarannya yang betul-betul menjadikan kemajuan federasi untuk berbuat lebih baik lagi ya. Pak, pertanyaan terakhirnya Pak, 2023 ataupun selanjutnya tetap ketum PSSI Pak melanjutkan tahun depan? Kita tunggu kepercayaan dari voter, pemegang suara. Kalau mereka masih memerintahkan saya siap. Kalau enggak ada masalah. Saya mengabdi cari yang lain mungkin yang bermanfaat kepada negara Indonesia ya. Tapi kalau keinginan mau Pak kan melanjutkan kan? Ya kalau program mungkin harus diteruskan karena ada beberapa yang belum tercapai seperti tadi TC segala macam ya. Berikutnya mungkin dengan waktu yang ada space kita akan bisa menyiapkan atau akomodir TC yang diminta oleh kita dulu atau disiapkan dulu, ada netizen juga ya. Oke Pak, siap Pak. Pak, makasih Pak ya atas keluangan waktu yang sudah Bapak berikan. Pokoknya saya pesan teman-teman pecinta sepak bola, tentu saya pun ketua umum ingin baik. Tidak mungkin saya tidak baik memimpinnya karena nama itu adalah segala-galanya ya. Mohon dukungan, doanya, dukung kita ya. Dukung timnas kita. Dukung federasi untuk betul-betul, dan saya sudah sepakat dengan seluruh pengurus bahwa kita harus memajukan sepak bola Indonesia. Saya tidak pernah tahu dulu bagaimana, itu urusan dulu ya. Yang sekarang ini loh ada kertas putih ya, kamu isi tinta ini dengan tinta emas. Kalau tidak sepakat kamu keluar dari federasi. Kalau sepakat dengan saya maju. Kalau nggak bisa juga kamu ngerong saya akan lapor ke rakyat ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang teman-teman federasi sepakat dengan saya dan ikut. Itu aja Mas, titip salam ke para netizen ya. Sekali lagi hormat saya, apapun yang disampaikan saran masukan tentunya terima kasih atas yang diberikan dan mohon doanya untuk saya bisa terus berdiri tegak memimpin federasi atau sepak bola Indonesia yang kita cintai ini. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Pak, mungkin di lain waktu kalau misalnya ada Bapak kesempatan lagi kita bisa berdiskusi Pak ya terkait tentang sepak bola Indonesia Pak ya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Pak. Salam hormat buat semua pecinta sepak bola Indonesia, para netizen yang kami banggakan. Sekali lagi dukung kami federasi, dukung PSSI untuk memberikan terbaik kepada Indonesia di bidang sepak bola kita ya. Terima kasih. Ya, siapa? Makasih Pak.